Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febi Anggraini dari kelas Manajemen 2024B dengan NIM akhir 193. Pada video ulas praktik komputer ini, saya memilih topik Microsoft Word dengan fokus pada penggunaan styles, layout, dan table of contents ataupun daftar isi untuk pembuatan dokumen akademik yang rapi dan profesional. Saji kasus yang saya gunakan adalah pembuatan dokumen laporan akademik seperti laporan praktikum atau makalah yang membutuhkan format konsisten, sistematis, dan mudah dibaca. Permasalahan yang sering terjadi adalah dokumen yang tidak rapi, judul tidak konsisten, serta daftar isi yang masih dibuat secara manual. Oleh karena itu, Microsoft Word menyediakan fitur style, layout, dan table of contents untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kita ubah terlebih dahulu untuk fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kemudian untuk spasi kita ubah 1,15. Nah, kemudian kita ada 4 lembar. Di sini saya akan menambahkan langsung ke daftar isinya saja. Terlebih dahulu daftar isi. Kemudian di sini kita buat daftar gambar. Karena ini langsung ke bab 1, kita tambahkan lagi blank page ataupun halaman kosong, kita buat di sini daftar tabel. Nah, setelah selesai, kita buatkan terakhir ini bab 1 atau pendahuluan. Nah, kita langsung ke bab 1. Pada bab 1 ini kita tambahkan gambar untuk ditambahkan di daftar gambar nanti. Untuk menambahkannya kita klik kanan gambarnya, lalu kita pilih insert caption. Nah, karena ini kan masih figur, kita ubah menjadi ke gambar. Biasanya pada penelitian itu udah ada di sini satu. Terus kita kasih gambar seperti lingkungan kampus yang sering online, seperti itu. Kita kasih keterangan sedikit di caption. Online. Selesai, maka diklik OK. Oke, untuk menyesuaikannya lagi, ini memang biasanya daftar caption gambar itu warnanya memang abu-abu. Lalu kita sesuaikan dengan ukuran font kita menggunakan font Times New Roman ukuran 12, kita tengahkan agar lebih rapi. Kita buat random aja karena ini hanya contoh. Seumpama kita buat 6 kali 2 gitu, 6 kali kita ganti, ada kesalahan. Insert caption. Kan ini sudah sesuai di tabel. Ini kita ubah captionnya data kelas online di UNESA. Di UNESA kita ubah. Nah, below select item ini kan ditaruh di bawahnya. Yang tadi seperti gambar kita ubah di above karena biasanya tabel itu untuk namanya itu di atas tabel. Oke. Jadi seperti ini. Kita sesuaikan ke Times New Roman ke ukuran 12. Nah, selesai. Kemudian setelah kita memberikan caption pada gambar dan tabel yang sudah kita tambahkan tadi, sekarang kita mulai kita mulai beralih ke daftar isi tadi yang memang jadi topik kita. Kita insert dulu page tadi. Mana tulisan ini? Ini. Nah, sini. Nah, setelah daftar isi, untuk menambahkan ke daftar isi, untuk kita membuat daftar isi, kita blok tiap bab yang ada dimulai dari daftar isi. Kita blok daftar isi, kita heading 1, tapi kita klik kanan, terus modify. Kita rapikan ini menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Warnanya kita automatic, kita bold, kita tengahkan. Wait. Nah, kita lakukan hal yang sama pada ke semua bab. Ini backspace. Nah, ini juga kita blok, terus kita heading 1. Ini juga sama, daftar tabel, kita heading 1. Nah, untuk bab satu pendahuluan, karena kita tadi mengetiknya itu enter ya, bukan di shift enter, maka nanti kalau dibuat daftar isi, itu akan terpisah bab 1, bawahnya ada pendahuluan. Untuk mencegah hal tersebut, maka ini kita lakukan shift enter, kita blok, kita masukkan ke heading 1 juga. Nah, jika mungkin ada angka 1.1 latar belakang atau apapun itu, kita tambahkan juga seperti ini. Kita buat terlebih dahulu nomornya terbelakang seumpama nih. Latar belakang. Kita benarkan untuk font dan lain-lainnya. Times New Roman. Nah, kita lakukan kita blok. Kita masuk di heading 2. Modify, klik kanan seperti tadi. Kita ubah ini menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Kita automatic terus bold juga. Lalu oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita di sini kita buat 1.2 lah sekiranya contoh ya, contoh. 1.2 data. Seperti ini. Terbelakang biasanya tujuan ya, rumusan masalah lah. Kita buat random aja. Rumusan masalah. Kita masukkan di heading 2. Karena ini hilang untuk angkanya, kita tambahkan. Nah, sudah. Karena sudah, kita kembali ke sini. Ke halaman daftar isi, lalu kita pilih ke reference. Kemudian kita table of contents. Kita buat ke ini, table of contents. Kita pilih yang table of contents, nah maka sudah jadi untuk daftar isinya. Karena kita lihat di daftar isi ini tadi bagian 1.1 tidak masuk, maka kita blok lagi. Kita blok lagi pada bagian latar belakang 1.1 latar belakang ini, kita pilih ke heading 2. Nah,
Karena tadi juga belum muncul, maka kita kasih nomor 1.1. Nah, karena itu sudah diperbarui, maka kita update tabel, insert table juga. Oke. Nah, maka latar belakang sudah masuk di daftar isi. Kita rapikan terlebih dahulu untuk daftar isinya. Daftar isinya kita buat Times New Roman dengan ukuran 12 juga seperti yang lainnya. Ini sudah. Nah, kemudian membuat daftar gambarnya kita tetap sama ke reference, lalu kita insert table of figure. Kita karena ini kita di daftar gambar, maka kita memilih yang gambar. Tidak usah menggunakan link karena tidak ada link yang dicantumkan itu. Lalu oke, maka sudah ada daftar gambarnya sudah terisi. Kemudian kita juga melakukan hal yang sama di daftar tabel. Kita buka ke insert table of figure, lalu kita pilih yang tabel ini yang dipilih sudah tabel. Kita karena tidak ada link yang disertakan, maka kita uncentang, dihilangkan centangnya. Lalu oke, maka sudah ada di daftar tabel. Tabel yang ada di sini kita masuk di daftar tabel. Sekarang penomoran atau penghalaman. Nah, biasanya di sampul itu tidak ada cover. Kalau di cover luar, kalau cover dalam itu ada halamannya. Karena kita buat di cover luarnya ini kita tanpa halaman, jadi cover tanpa halaman. Kita buat uh, layout, terus ke print, terus next page. Nah, setelah itu kita tambahkan halamannya di sini. Kita tambahkan halaman, page number, kita pilih halamannya terlebih dahulu, lalu kita ubah formatnya. Untuk formatnya biasanya untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu menggunakan Romawi. Kalau kita ubah ke Romawi, kita ubah ke angka 1. Oke. Nah, mulai dari jadi daftar isi ini nanti dimulai dari angka 1 Romawi. Nah, sudah biasa dan angka satu itu dimulai di bab 1. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan di lembar sampul dan juga di daftar isi tadi. Nah, di sini kita ke layout, kita ke break, kita ke next page. Nah, di sini nanti daftar tabel juga tadi. Sini. Daftar tabel, daftar tabel, terus daftar tabel kita break ke next page. Nah, kan ini karena kurang rapi. Kita rapikan terlebih dahulu ya, biar agak rapi. Nah, ini kan. Nah, di sini kita ubah halamannya menjadi angka 1. Angka 1, bukan angka 1 Romawi, kita ubah menjadi angka 1, ini formatnya angka 1. Nah, kita oke, klik oke. Sudah. Karena ini kan tadi daftar isinya masih sama kayak daftar gambar. Nah, ini daftar isinya kan juga belum masuk di daftar isi ya. Kita masukkan menjadi 1. Kita ubah untuk keseluruhannya ke update tabel. Untuk cara anunya kita ke daftar isi. Daftar isi kita ke update tabel. Nah, kalau hanya ingin merubah halamannya saja, kita menggunakan update page number only. Jika kita untuk merubah keseluruhannya, seperti ditambahkan ada daftar pustaka atau apapun, kita menambahkan update entire table. Klik OK. Nah, sudah masuk seperti ini, sudah sesuai juga dengan apa yang halamannya kita tadi buat, lalu kita rapikan. Rapikan, Times New Roman. Nah, selesai. Daftar gambar dan lainnya sudah selesai. Dari hasil pengerjaan tersebut, dokumen menjadi lebih terstruktur, rapi, dan profesional. Penggunaan styles memudahkan pengaturan format layout, memastikan kesesuaian standar dokumen, dan table of contents membuat navigasi isi dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Sebagai kesimpulan, penggunaan Microsoft Word dengan fitur styles, layout, dan table of contents sangat membantu dalam pembuatan dokumen akademik maupun laporan kerja. Fitur ini meningkatkan efisiensi, kerapian, dan kualitas dokumen. Demikian video UAS praktik komputer yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.